Renungan kita Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Coba kita perhatikan teks awal pada kitab Amsal ini. Dari ayat 1 menginformasikan kepada pembaca bahwa tulisan-tulisan atau puisi-puisi yang ada di kitab Amsal ini berasal dari Salomo, putra Raja Daud yang memerintah pada masa lalu. Namun kalau kita lagi perhatikan ulang dalam kitab Amsal pasal 1 sampai 31, ternyata ada banyak penulis atau banyak pengumpul Amsal. Nah, hari ini kita memperhatikan Amsal pasal yang pertama ini. Amsal pasal 1. Kita tahu bahwa Amsal memiliki 31 pasal. Dan bisa dibaca satu hari satu pasal, maka menyelesaikan kitab Amsal dalam 1 bulan. Dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 saya perhatikan sini, kita perhatikan bersama bahwa di sini dimulai ya pada ayat 7, takut pada Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, hasil interaksi atau hasil kontemplasi perenungan antara yang terjadi pada hidup Salomo, dibesarkan sebagai seseorang yang berkuasa ataupun sebelum ia menjadi raja, dia melihat, dia apa yang dia terima dari sekitarnya. Dan dari sana ia belajar tentang apa itu hikmat. Dan hikmat itu, pengetahuan itu tidak datang dengan sendirinya, namun diawali dengan takut pada Tuhan. Nah, hasil dari perenungan itu, hasil dari kontemplasi itu, ya ia kumpulkan, ia pedamkan, ia pelajari terus-menerus, dan kemudian menjadi orang yang mempunyai hikmat. Dan dari situ dia ingin wariskan kepada semua orang tentang apa yang ada pada dirinya. Yang menyampaikan bahwa pentingnya Amsal bukan sekadar takut pada Tuhan, tapi untuk mengetahui hikmat dan didikan, ya, menjadikan orang pandai dan mengerti kebenaran, keadilan, dan kejujuran, memberikan kecerdasan, dan mengetahui atau mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teka-teki ataupun perumpamaan ataupun hal-hal yang sulit lainnya. Jadi jelas bahwa dalam konteks budaya dan edukasi, interaksi masyarakat pada masa lalu, orang belajar terutama tentang hal-hal yang bersifat filosofi hidup dan kehidupan, dengan tujuannya untuk mengetahui banyak hal. Namun yang utama adalah takut pada Tuhan. Lalu jika kita menghantar dalam hidup dan kehidupan kekinian kita, tentu saja kita bisa awali semuanya itu dalam proses belajar adalah bagaimana kita takut pada Tuhan, tunduk taat pada Tuhan. Ya, memahami, mengerti Tuhan melalui firman, doa, puji-pujian, penyembahan, dan yang lainnya. Nah, ketika kita berseru kepada Tuhan, mengawali hidup dan kehidupan setiap hari, setiap saat, dan takut pada Tuhan, penyembahan pada Tuhan, dan dari sana kita minta pertolongan Dia untuk mengetahui apa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Kita bisa memahami narasi dan narasi edukasi yang kita dapatkan di sekolah, di tempat kuliah, ataupun di mana saja. Atau kita mempunyai kemampuan ataupun kecerdasan ketika berhadapan dengan pekerjaan, sosialisasi, atau hal-hal krisis dan krisis di dalam ketika kita berinteraksi dengan di tengah-tengah komunitas pekerjaan, berkarya, ataupun pergaulan yang lainnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang dalam kemanusiaan,
Kita bisa melakukan banyak hal dalam hidup dan kehidupan setiap hari, setiap saat, sepanjang durasi hidup dan kehidupan. Kita bisa menggapai banyak hal, kita bisa mencapai tujuan, kita bisa mempunyai obsesi dan berupaya keras untuk mencapai obsesi itu ataupun cita-cita itu. Namun yang pasti bahwa segala sesuatu itu bisa kita kerjakan dan kita lakukan jika kita awali semuanya dengan takut pada Tuhan, tunduk dan taat pada Tuhan, berseru kepada Dia agar Dia menolong kita di dalam menapaki tangga-tangga hidup dan kehidupan, di dalam menelusuri jalan-jalan kecil, jalan-jalan besar, perjalanan hidup dan kehidupan kita. Mari takut pada Tuhan sebagai awal hidup dan kehidupan. Amin. Kita tunduk kepala, ya Tuhan, jadikan kami, jadikan saya sebagai orang memulai segala sesuatu dengan takut padamu.